Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, wabil khusus Ustaz Mundir, yang semoga Allah memberkahi beliau, menjaga beliau, juga segera memberikan kesehatan yang prima kepada beliau insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali berjumpa dengan saya di rumah dakwah. Afwan Ustaz Mundir, saya nggak suka menyebut teras dakwah ya. Saya sukanya menyebut rumah dakwah. Biar nggak kesannya di emperan gitu loh. Kalau teras itu emper gitu. Sudah saya sampaikan waktu pertama ketemu saya di sini. Tapi ini mumpung ada yang punya gitu, saya sampaikan langsung rumah dakwah. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan manakala Allah ridho, manakala Allah mencintainya, maka yang kita lakukan itu masuk dalam kategori ibadah. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, tema kita pada malam hari ini adalah sikap mencintai Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan surga ya. Ada berapa yang dirindukan surga? Golongannya 4. Yang pertama adalah talil Qur'ani. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Qur'ani, orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas lebih detail ya. Kemudian yang kedua, wa hafizil lisani, yaitu orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Tapi insya Allah ini termasuk ini, insya Allah memberi makan. Ya yang makan mesti yang lapar kan. Karena saya nggak lapar ya saya nggak makan. Bukan saya nggak mau dijamu, tapi karena saya nggak lapar. Nanti kalau sudah
habis ceramah tenaganya habis, baru terasa lapar lagi. Dan yang keempat yang dirindukan surga adalah shaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang menjaga puasa dalam bulan Ramadan. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara talil Quran sebagaimana kemarin juga sudah saya secara singkat sampaikan, tidak hanya bermakna melafalkan atau membunyikan huruf-huruf yang ada dalam kitabullah, tidak hanya sekedar itu. Akan tetapi meliputi 5 sikap yang kalau saya punya kajian ya yang akan kita kaji malam hari ini, yaitu sikap mencintai Al-Quran. Dimulai dari senang mendengar bacaan Al-Quran. Nanti kita akan lihat apakah Rasulullah punya kebiasaan suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Berarti bukan Rasulullah yang baca, orang lain yang baca. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua adalah suka membaca Al-Quran. Dan yang ketiga suka mempelajari Al-Quran. Yang kelima suka mendakwahkan Al-Quran. Ya. Mempelajari, mengamalkan dulu. Yang keempat mengamalkan, baru kemudian mendakwahkan Al-Quran. Nah, sebagai penghantar, coba kita lihat bagaimana Al-Quran yang menjadi petunjuk kehidupan ini diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengikutinya dia tidak akan sesat dan dia juga tidak akan celaka. Sejak manusia pertama akan memulai kehidupan di dunia ini, Allah sudah menetapkan fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Surat Toha ayat 123. Di dalam ayat itu, setelah Allah cerita tentang Adam dan Hawa terusir dari surga, qala bito minha jami'an. Kemarin saya juga cerita sedikit tentang itu ya. Apa yang menjadi asbab? Coba diingat-ingat hari Kamis kemarin yang hadir, ya, hari Kamis kemarin ya. Apa yang menjadi asbab Adam dan Hawa diusir dari surga? Terbujuk oleh rayuannya iblis. Iblis berbuat kebohongan. Manusia itu terpelesetnya karena ditipu aja sebenarnya, ya. Bahkan kemarin kemudian kita sudah sepakat kayaknya bahwa kalau ada siapapun juga yang dia suka bohong, berarti dia kemasukan iblis, berarti ya, kemasukan iblis. Karena memang sifatnya iblis suka bohong. Ya. Baik, coba dibacakan itu surat Toha ayat 123. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di penggal tengah ayat itu Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa.
Maka apabila datang kepada kalian, siapa kalian di sini? Manusia, karena ini cerita tentang manusia awal, yaitu Adam dan Hawa. Ketika memulai kehidupan di dunia, bahkan diawali di sana ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain gitu ya. Siapa itu sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain itu? Iya, antar manusia ya. Tapi yang dimaksud apa, pertengkaran suami istri? Apa pertengkaran keluarga, apa ini tetangga? Bukan. Yang dimaksud adalah anak keturunan Adam yang taat kepada Allah pasti bermusuhan dengan anak keturunan Adam yang tidak taat kepada Allah. Itu pasti itu. Dan jangan pernah mencoba untuk mendamaikan, gak akan bisa. Karena pada akhir zaman nanti sebelum hari kiamat pasti akan terjadi peperangan antara orang Islam dan orang kafir, itu pasti. Itulah tingkat permusuhan akhir seperti itu nanti ya. Makanya kemarin kita juga membahas tentang innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surat apa itu? Hari Kamis kemarin kita bahas, kecuali yang nggak hadir. Kalau yang hadir aja. Surat Fatir ayat yang ke-6. Allah sudah ingatkan setan itu adalah musuh bagimu. Maka jadikanlah dia musuh. Jangan dicium jidatnya. Kan kemarin itu kan kita ya. Yang menentang Allah itu orang kafir ya. Secara umum ya, nanti macam-macam orang kafir itu. Disuruh mensikapi sebagai musuh, malah dicium jidatnya, malah dicium tangannya, malah diharapkan barokah ada pada tangan musuhnya Allah. Juga aneh ya. Malah wanita sudah berkerudung minta diberkati lagi. Aduh, masya Allah. Ini muncul lagi nih, Ibu Rahmatullah. Ini memang Indonesia ini gemah ripah loh Jinawi. Apa Bu Mundir gemah ripah lohnya? Kalau Bu Mundir mesti tahu, Pak Mundir nggak tahu apa enggak itu? Subur gitu loh tanahnya, kemudian mendatangkan kesejahteraan. Saking suburnya di Indonesia itu aliran sesat juga subur gitu. Iya, ya. Coba bagaimana perasaan ibu dan bapak sekalian ketika ada ya masjid yang kemudian didatangi oleh jamaah orang Islam juga, kemudian nyanyi-nyanyi di dalam masjid. Apa perasaan ibu kira-kira? Itu cuma nyanyi loh, baru nyanyinya aja. Kemudian kiainya menyatakan bahwa saya fatwakan haram mendoakan Palestina. Gimana perasaan ibu? Gimana itu? Ya. Itulah Indonesia. Gemah rempah ribah Allah Jinawi, tapi suburnya juga termasuk subur aliran sesat, ya. Maka apa yang ditargetkan oleh iblis kemarin? Setan dalam ayat 6 surat Fatir tadi, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, hanyalah mereka para setan itu kerjanya apa? Yad'u, untuk mengajak. Mereka hanya mengajak aja. Mengajak kemana? Hizbahu, untuk menjadi golongannya. Manusia yang terbujuk, manusia yang mengikuti ajakan setan, maka dia masuk hizbus syaiton. Mungkin barangkali KTP-nya masih Islam, tapi tak terasa dia telah masuk hizbus syaiton. Ya. Dan hizbus syaiton ini kemudian targetnya liyakunu min ashabis sa'ir, akan diajak menghuni neraka yang menyala. Sebenarnya Ibu Rahmatullah, kalau di masjid kan ada ya Pak Novi yang
manajemen waktu itu siapa? Ustaz siapa tuh? Abu Bakar. Ya. Bagus tuh. Jadi kita hidup itu milih itu bebas. Coba nanti kalau kita baca surat Al-Kahfi ayat 29 itu, mau beriman silahkan, mau kafir ya silahkan. Tapi yang menjadi persoalan apa? Akibat dari pilihanmu itu kita nggak bisa milih. Akibatnya nggak bisa milih. Ketika milihnya bebas, tapi akibatnya nggak bisa milih kita. Kalau kamu milih kafir ya silahkan. Tapi ingat, kalau kamu milih kafir ya ujungnya neraka. Kamu milih beriman ya silakan, nanti akibatnya kamu di surga gitu ya. Milihnya bebas, cuma akibatnya di belakang, akibatnya di akhirat bagaimana? Nggak bebas, sudah ditentukan oleh Allah gitu ya. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai salah satu di antara petunjuknya Allah ya. Maka dalam surat Toha ayat 123 tadi, dia juga menjadi petunjuk Allah. Maka Allah memberikan jaminan, famanittaba'a hudaya ya. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, petunjuk akhir dari Allah adalah Al-Qur'anul Karim, maka bisa kita pahami siapapun yang mengikuti Al-Qur'anul Karim fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Coba dikaitkan lagi dengan apa ini materi hari Kamis itu yang dirindukan surga ya. Berdasarkan surat Toha ayat 123 itu, masuk surga gampang enggak? Kalau orang tidak sesat, orang tidak celaka, kira-kira tempatnya di mana? Bagaimana caranya supaya tidak sesat, tidak celaka berdasarkan ayat itu? Mengikuti petunjuknya Allah. Cuma gitu aja. Mengikuti Al-Quran. Simple. Teorinya simple. Tapi kemarin kita kemudian sudah bahas, ternyata untuk menempuhnya yang sulit. Sulitnya karena ada apa? Karena ada musuh. Musuh kita tidak akan pernah rela kalau kita masuk surga dan seterusnya. Nah, saudaraku seiman, juga demikian kemarin juga kita sudah diingatkan dengan ayat Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98. Ternyata ketika kita akan berinteraksi dengan Al-Qur'an di sana bahasanya qara Al-Qur'an ya. Silakan dibacakan tuh. Surat An-Nahl ayat 98. Maka diperintahkan oleh Allah untuk berlindung, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Monggo silakan coba dibaca ayatnya biar dapat pahala setiap hurufnya. Ayo. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, hendak berinteraksi dengan Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan. Berarti ketika kita akan berinteraksi dengan Al-Quran, ada gangguannya apa enggak? Pasti ada. Maka oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah musuh kita enggak akan senang kalau kita mengikuti petunjuknya Allah. Karena kalau kita mengikuti petunjuknya Allah, kita jadi nggak sesat, kita nggak celaka, berarti iblis gagal gitu loh, ya. Makanya nggak suka. Maka ada yang dikelayutin pelupuk matanya, baru 1 lembar udah ngantuk gitu ya. Itu membacanya.
Nanti kalau datang ke pengajian, Masya Allah, padahal dari rumah tuh semangatnya luar biasa, begitu duduk di majelis taklim kemudian langsung ngantuk gitu. Ada aja gangguannya tuh ada ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Qur'an juga disebut oleh Allah yahdi lillati hiya aqwam. Coba dilihat surat Al-Isra ayat yang ke-9 ya. Surat Bani Israel ayat yang ke-9 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ila akhir ayat. Ya. Sesungguhnya Al-Quran inilah yang bisa menunjuki kepada jalan yang lebih lurus, aqwam. Ya, mutlak lurusnya nggak bisa diganggu gugat. Ya. Dialah Al-Quran, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang datang dari Allah, Al-Quran itu datang dari Allah. Pasti benernya, pasti lurusnya. Ya. Nggak ada yang salah di dalamnya. Dia petunjuk kehidupan, mengeluarkan manusia dari dzulumat ilan nur. Ya. Dan itulah makna di antara makna ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita minta kepada Allah setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ingat ayat ini. Ingat ayat 9 dari surat Al-Isra itu. Berarti kita sedang minta supaya Allah menunjuki kita agar kita mampu mengikuti Al-Quran. Tetapi kemarin juga sudah kita lihat bagaimana musuh kita targetnya supaya kita tidak berada di atas siratal mustaqim. Qala bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Surat apa ayat berapa? Surat Al-A'raf ayat yang ke-16 ya. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, inilah tekadnya musuh kita. Yang ketika kita ingin berada di atas siratal mustaqim supaya kita selamat, di mana siratal mustaqim itu termasuk maknanya adalah Al-Qur'an ya. Ternyata iblis nggak suka. Qala bima aghwaytani. Dia iblis itu berkata, oleh sebab engkau pastikan aku sesat, la aqudanna lahum. Pasti aku akan halang-halangi mereka. Siapa yang mau dihalang-halangi ini? Mereka siapa nih? Manusia, bukan orang beriman, manusia ya. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Pasti aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Nah, jadi kalau kita ingin mengikuti Al-Quran, nggak suka iblisnya, musuh kita nggak suka. Contohnya, kalau Al-Quran, di dalam Al-Quran diperintahkan dan dicontohkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang beriman yang bersamanya siapa? Para sahabat ya. Bersikap tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang terhadap orang-orang beriman.
Kan harusnya begitu. Ya. Maka iblis menggelincirkan anak manusia dibalik. Akhirnya sama orang kafir malah berkasih sayang, sama orang beriman malah bubarkan pengajiannya. Coba. Begitu enggak? Terjadi enggak di negeri kita? Terjadi, warahmatullah. Ya. Ini ketergelinciran. Iblis tidak akan suka kalau menerapkan Al-Quran. Makanya sampai sekarang di Indonesia nggak akan pernah berlaku. Belum lah. Kalau nggak akan pernah kayaknya kok memastikan nggak berlaku gitu. Sampai sekarang belum bisa diberlakukan hukum-hukum hudud khususnya ya. Misalkan kisos, potong tangan, ya, apalagi rajam misalkan gitu. Nggak berlaku di Indonesia. Padahal itu ada di dalam Al-Quran gitu loh. Ya. Kalau diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Bagaimana? Ibu puasa enggak? Bapak puasa enggak? Ya puasa pasti ya. Memang diwajibkan. Tapi coba kalau ada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan hukum qisas. Apa jawaban orang beriman Indonesia? Dah. Melanggar HAM. Saya tidak mempersoalkan HAM-nya ya. Takut kalau melanggar HAM, tapi melanggar ayat Allah nggak takut. Loh, emangnya kita mati menuju HAM atau mati menuju Allah kira-kira? Orang mati itu kemana sih? Apa Pak Anan sebutannya? Kalau pengumuman, kebanyakan pengumuman itu telah berpulang ke mana? Ke HAM. Halo? Telah berpulang ke rahmatullah. Padahal yang mati siapa? Bahasanya ke rahmatullah. Wah, keren banget ke rahmatullah. Tahu aja dia. Ya? Tahu aja kok bisa memastikan rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah. Berarti pulangnya kemana itu? Kepada Allah, bukan kepada HAM. Melanggar HAM takut, melanggar aturan Allah nggak takut. Lah repot. Bagaimana pengen tidak sesat, pengen tidak celaka, tapi aturan Allah dilanggar. Nah, sering terus ini kita dengungkan ini. Anak-anak gadis yang sudah mulai taat kepada Allah menggunakan jilbab disuruh ngelepas jilbabnya, hanya didorong apa asbabnya dalam rangka ngerek bendera. Coba. Nah, kira-kira orang meninggal itu pulang ke BPIP atau ke Masya Allah. Lihat teman-teman, setan itu kalau menggelincirkan anak manusia kemarin dengan kalimat yang indah. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka oleh sebab itu Allah telah menceritakan di dalam surat Al-Furqan ya, coba dilihat surat Al-Furqan mulai dari ayat 27 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini kita akan mengetahui bagaimana Allah menceritakan penyesalan orang-orang yang dia zalim ya. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang-orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Ya, seraya berkata, menggigit kedua tangannya itu kenapa sih? Kenapa, Bu? Menyesal maksudnya. Menyesal yang luar biasa, ya. Menyesal yang luar biasa, ya. Apa ungkapannya, ya? Mereka yang menggigit kedua tangannya itu kemudian mengungkapkan, oh seandainya dulu
Dulu itu kapan nih? Dahulu itu maksudnya apa nih? Ketika di dunia, karena ini bicara tentang keadaan akhirat. Ya. Karena ayat-ayat sebelumnya, ayat 26, ayat 25, ya, itu bicara ketika langit itu pecah. Itu kiamat itu, peristiwa kiamat itu. Kemudian mengeluarkan asap, kemudian dibarengi dengan apa ini? Malaikat yang turun bersop-sop, ya. Masya Allah, luar biasa keadaannya itu, ya. Nah, kemudian terjadilah kondisi ini, yaitu orang yang dolim kemudian nyesal dengan penggambaran menggigit kedua tangannya. Tidak hanya sekedar jarinya yang digigit, tapi tangannya yang digigit. Sambil mengungkapkan, oh, seandainya dahulu ketika di dunia, ketika masih hidup di dunia, aku mengambil jalan bersama Rasul. Berarti ketika mereka di dunia ini, dia tidak bersama Rasul. Artinya kalau kemarin bahasan surga itu, mereka asoni, man asoni, ya, faqad aba. Siapapun yang menyelisihiku, menyelisihi Rasulullah, dialah yang enggan masuk surga. Walaupun dia pengen, ya. Kalau pengen kan boleh ya Bu ya. Kemarin bahasanya gitu. Pengen mah boleh aja. Tapi ternyata ada orang yang pengen, kenyataannya amalnya dia tidak suka masuk surga. Ya. Kemudian apa ini yang menyebabkan orang-orang yang dolim digambarkan menggigit kedua tangannya, nyesal karena ketika hidup tidak taat kepada Rasul, nggak bersama Rasul. Coba di ayat ke-28-nya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku. Sekiranya dulu ketika hidup di dunia, aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi ternyata lepasnya orang-orang yang diceritakan di ayat ke-27 tadi yang menggigit kedua tangannya, lepas dari kebersamaannya dengan Rasulullah karena apa? Karena dia salah milih teman. Kalau kita lihat tafsir, ya ini saya ambilkan kaidah umumnya saja. Ini kisah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Uqbah bin Abi Mu'aid ini berteman dengan Rasulullah. Ya, berteman dengan Rasulullah. Tapi masih kafir, ya masih kafir. Nah, satu ketika Uqbah bin Abi Mu'aid mengundang Rasulullah ke rumahnya untuk dijamu, untuk dijamu hidangan. Nah, Rasulullah kemudian nggak mau makan hidangan Uqbah bin Abi Mu'aid. Digunakanlah kesempatan itu untuk dakwah oleh Rasulullah. Apa dakwahnya Rasulullah? Aku mau makan hidanganmu kalau kamu mau syahadah. Ya. Kalau kamu mau masuk Islam, aku makan hidanganmu. Ya. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid merasa, oh syaratnya cuma itu. Ya sudah kalau gitu aku syahadah. Syahadahlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Tapi Uqbah bin Abi Mu'aid ini juga punya teman orang kafir. Nah ini nih temannya orang kafir ini. Siapa ya? Aduh saya lupa itu bosnya Bilal bin Rabah itu siapa ya? Siapa? Jundi tahu? Ingat? Umayyah bin Khalaf. Ya, nah. Nah, kalau Umayyah banyak, harus ada bin-nya. Kalau orang Arab harus ada bin-nya. Biar enggak keliru Umayyah siapa? Umayyah bin Khalaf ya. Juga berteman akrab dengan orang kafir yang namanya Umayyah bin Khalaf. Begitu kedengaran oleh Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam. Makanya kemudian diboikotlah ya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Akhirnya nggak ditemenin gitulah, diboikot, jangan berteman sama dia lah gitu. Kira-kira perasaan Uqbah bin Abi Mu'aid gimana? Bingung dia karena ternyata syahadahnya itu nggak tulus dia. Cuma supaya Rasulullah makan hidangannya saja. Maka kemudian
diancam oleh orang-orang kafir, termasuk Umayyah bin Khalaf ini ya. Kamu akan kami jadikan teman lagi kalau kamu mau keluar dari Islam. Nah, dibalik ya. Kalau kamu mau keluar dari Islam, kemudian kamu maki-maki Muhammad di depan orang banyak, ada 3 syarat. Yang ketiga, kamu harus meludahi muka Muhammad SAW. Nah, disitulah peristiwa akhirnya ternyata Uqbah bin Abi Mu'ayth lebih cenderung kepada teman-temannya yang kafir. Ya. Akhirnya ya sudahlah, kalau gitu saya keluar aja dari Islam. Keluar dia dari Islam. Ketemu Rasulullah dimaki-maki, Rasulullah di depan orang banyak. Begitu muka Rasulullah mau diludahi, ludah itu tidak izinkan oleh Allah untuk menyentuh muka Rasulullah, kemudian balik ke muka Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dan kemudian dikenal Uqbah bin Abi Mu'ayth ini mati dalam kondisi mukanya seperti dimakan rayap karena efek dari ludahnya sendiri tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi cerita bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth salah dalam berteman. Ya, nanti di ayat berikutnya kan Uqbah bin Abi Mu'ayth itu sudah masuk Islam, artinya Quran itu sudah mulai datang kepada dirinya, tapi karena salah teman, akhirnya temannya menjadikan Uqbah bin Abi Mu'ayth lepas dari Al-Quran lagi. Makanya ini diungkap, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Kenapa sih dengan teman akrabnya di ayat ke-29? Laqad adallani anid dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya. Sungguh dia siapa? Dia teman akrabnya tadi. Umayyah bin Khalaf tadi. Dia benar-benar telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Masuk Islam itu supaya dia jadi berpetunjukkan Al-Quran. Sudah benar dia, tapi dipengaruhi oleh temannya akhirnya disesatkan lagi dari Al-Quran. Ya. Ketika telah datang kepadaku, dan kalau sudah seperti itu, kira-kira di akhirat temennya bisa nolong nggak? Sifat yang ngajak untuk membangkang aturan Allah itu sifat apa? Setan. Sifat setan. Maka setan itu sifat. Makhluknya ada 2. Apa Bu? Jin dan manusia. Kalau dalam surat Al-An'am ayat 112 yang disebut lebih dulu manusia. Ya. Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Itu musuhnya Nabi itu. Musuhnya para Nabi seperti itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu punya musuh. Musuhnya siapa? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Jadi kalau ada manusia yang gak mau patuh dengan Al-Quran, dia gak berani nyebut dia setan. Ya, setan. Ya. Kalau setan dari jenis jin, ibu tidak akan mendengar bisikannya. Lepas jilbabmu, cuma sekedar ngibarin bendera ini, itu sebenarnya yang bisikin siapa? Setan yang mana? Jenis manusia. Jenis manusia, karena kedengaran suaranya. Kalau setan dari jenis jin nggak akan kedengaran suaranya. Nah, ibu-ibu azakumullah ya. Maka oleh sebab itu, kalau kita tidak hati-hati dan ternyata keumatan ini disebut di ayat 30-nya, ya ini termasuk kekhawatiran Rasulullah, dan juga nanti kebenaran di akhir zaman itu kayak apa ya. Walaupun banyak orang yang sudah menjadi muslim, tetapi dalam ayat 30 surat Al-Furqan ini Allah menyatakan wa qalar rasulu
Ya Rabbi inna qaumit takhadu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Berkatalah Rasul. Jadi Rasul itu mengungkapkan kekhawatiran tentang sikap umatnya. Sikap umat Islam. Sikap terhadap apa? Hadal Quran, terhadap Al-Quran. Lihat, warahmatullah. Mestinya kalau orang Muslim sikapnya terhadap Al-Quran harusnya mencintai. Tetapi dari ayat 30 surat Al-Furqan, ketika Rasulullah masih hidup saja sudah mengkhawatirkan dan diungkapkan itu, bahkan kemudian kekhawatiran Rasulullah itu dijadikan ayat oleh Allah. Wa qala rasulu, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku. Jadi Rasulullah sambat kepada siapa? Sambat kepada Allah, ngadu kepada Allah. Ngadu kepada Allah. Apa yang diadukan oleh Rasul kepada Allah? Inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Siapa kalau begitu? Mudah-mudahan bukan kita lah ya. Mudah-mudahan ya kalau kaumnya ya kita ya. Tapi yang bersikap seperti yang diungkapkan dalam ayat 30 mudah-mudahan tidak termasuk kita ya. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadu, mereka menjadikan hadal Qur'ana, Quran ini disikapi bagaimana dengan kaumnya Muhammad? Mahjuro. Mahjuro itu diabaikan, dicuekin. Mungkin yang paling enak itu mahjuro itu ditinggalkan. Ya. Sekarang coba lihat Ibu Rahmatullah ya. Banyak enggak orang Islam yang meninggalkan Al-Quran? Berarti benar kan ayatnya? Iya. Diatur dengan Al-Quran enggak mau. Kadang-kadang kalau diajakin, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Yang lain apa loh? Padahal yang tadi yang pertama kita bahas, yang menjamin kita tidak sesat, menjamin kita tidak celaka apa tadi? Kalau kita mengikuti petunjuknya Allah. Petunjuknya Allah yang terakhir adalah Al-Quran. Berarti yang menjamin kita tidak sesat, tidak celaka kalau kita mengikuti Al-Quran. Nah, saudaraku seiman, ternyata ini semua menjadi pelajaran kita. Tadi di ayat 29-nya, siapa yang menyesatkan dirinya dari Al-Quran adalah temannya. Nah, inilah Ibu Rahmatullah yang pernah juga saya bahas, saya singgung sedikit pada materi apa itu saya lupa ya. Pertemanan yang menyesatkan dari Al-Quran itu sekarang ternyata tidak hanya wujud pertemanan antar manusia. Bahkan sekarang banyak pertemanan hanya dengan ini. Halo? Pertemanan hanya dengan ini. Ya Jun? Pertemanan hanya dengan ini, ya. Dia nggak keluar rumah, di rumah pun dia senang di kamarnya sendiri, dipanggil ibunya juga susah, misalkan gitunya. Tantar mulu, gitu ya. Bahkan kadang suaranya lebih keras dari bundanya, ya. Kenapa? Dia asik dengan ini. Ya. Berapa lama kita kuat membaca Al-Quran? Bandingkan dengan berapa lama kita kuat membuka-buka WhatsApp, buka apalagi macam-macam. Betah mana kira-kira? Itu tanda-tanda sebenarnya, tanda-tanda kita mulai dijauhkan dari Al-Quran. Baik, Ibu, kita cukupkan ya pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatan pertemuan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang salih dan salihah. Dan dengan Al-Quran lah kita bisa bahagia dunia dan akhirat kita insya Allah.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.